Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Teman-teman, pernah gak kalian melihat ada siswa yang pintar namun kurang percaya diri, dan juga ada siswa yang rajin beribadah namun kurang dapat bersosialisasi dengan teman-temannya? Ternyata, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk menciptakan manusia atau siswa yang pintar secara akademik, namun juga pendidikan harus membantu peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Maka, disinilah peran bimbingan dan konseling perkembangan. Mari kita mulai pembahasannya. Apa yang teman-teman pikirkan tentang ruang bimbingan dan konseling? Pasti kalian pikir tentang orang-orang atau siswa-siswa yang bermasalah kan? Namun ternyata, bimbingan konseling perkembangan adalah sebuah layanan yang dirancang untuk seluruh peserta didik, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi seluruh peserta didik secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangannya. Artinya, layanan bimbingan konseling perkembangan bukan hanya ditujukan kepada siswa yang memiliki masalah saja, tetapi kepada seluruh siswa yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki mereka. Jadi, bimbingan konseling perkembangan bukan hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah, tetapi mencegah masalah terjadi serta mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Agar layanan BK berjalan dengan baik, BK perkembangan memiliki beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, prinsip universalitas. Artinya, bimbingan konseling perkembangan bukan hanya ditujukan kepada siswa yang bermasalah, tetapi kepada seluruh peserta didik. Kedua, prinsip berorientasi kepada pembelajaran. Bimbingan konseling perkembangan membantu proses pembelajaran siswa berjalan lebih efektif dan optimal. Yang ketiga, prinsip kolaborasi. Pelaksanaan bimbingan konseling perkembangan butuh kerjasama antara guru BK, guru mata pelajaran, orang tua, dan juga pihak sekolah. Yang keempat, prinsip pengembangan diri. Bimbingan konseling perkembangan membantu peserta didik mengenali, menerima, dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. BK mendorong peserta didik menjadi siswa yang memiliki pribadi mandiri, percaya diri, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang keenam, prinsip deteksi diri. Guru perlu mengenali sejak awal berbagai kesulitan, kebutuhan, maupun potensi yang dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir adalah prinsip fleksibilitas. Artinya, layanan BK harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi siswa, lingkungan sekolah, serta perkembangan zaman. Bimbingan konseling perkembangan memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pertama adalah fungsi pemahaman. Melalui bimbingan konseling perkembangan, siswa dibantu untuk memahami dirinya sendiri, potensi yang dimiliki, serta lingkungan di sekitarnya. Fungsi kedua adalah pengembangan. Bimbingan konseling perkembangan membantu siswa mengembangkan minat, bakat, keterampilan, dan kompetensi yang dimilikinya. Fungsi ketiga adalah fungsi pencegahan atau preventif. Bimbingan konseling perkembangan memberikan bekal kepada siswa untuk terhindar dari perilaku negatif yang dapat menghambat perkembangannya. Fungsi yang keempat adalah fungsi kuratif, yaitu ketika siswa memiliki masalah, bimbingan konseling perkembangan membantu mereka menemukan solusi dan kembali berkembang secara normal. Fungsi yang kelima adalah fungsi advokasi. Bimbingan konseling perkembangan membantu menjaga potensi positif yang dimiliki siswa agar terus berkembang dan memperoleh dukungan yang tepat dari lingkungannya. Dalam pendidikan agama Islam, bimbingan konseling perkembangan memiliki peran yang sangat penting. Tujuannya bukan hanya sekedar membentuk siswa yang cerdas, tetapi juga membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mandiri.
Implementasi pertama adalah guru sebagai uswatun hasanah atau teladan. Siswa tidak hanya belajar dari pembelajaran dan nasihat, tetapi dari perilaku gurunya. Implementasi kedua adalah pembinaan akhlak yang mulia. Guru pendidikan agama Islam membantu peserta didik mengembangkan sikap jujur, amanah, tanggung jawab, sabar, peduli, dan empati melalui pembiasaan dan keteladanan. Implementasi ketiga adalah pengembangan spiritual peserta didik. Guru membiasakan siswa untuk melakukan hal-hal yang positif, misalnya seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan melakukan refleksi diri atau muhasabah. Implementasi yang keempat adalah pengembangan kemandirian. Artinya, guru memberikan tanggung jawab kepada siswa, misalnya menjadi ketua kelompok belajar ataupun menjalankan proyek sederhana. Implementasi yang kelima adalah membantu siswa menyelesaikan masalah berdasarkan nilai-nilai Islam. Misalnya, ketika terjadi konflik antar teman, guru membimbing mereka untuk saling memaafkan. Dengan demikian, bimbingan konseling perkembangan dalam pendidikan agama Islam membantu siswa berkembang secara utuh, baik dari segi intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Sebagai kesimpulan, bimbingan konseling perkembangan merupakan layanan yang membantu seluruh peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal. Entah itu dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di dalam pendidikan agama Islam, layanan ini dilaksanakan melalui keteladanan guru, pembinaan akhlak, pengembangan spiritual, penumbuhan kemandirian, serta pendampingan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah berdasarkan nilai Al-Quran dan hadis. Harapannya, peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi muslim yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anissa Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.